Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan Mendeley Desktop untuk menginput daftar pustaka, mencari referensi, membuat endnote, dan membuat footnote. Nah, langkah pertama adalah kita jangan lupa download aplikasi Mendeley Desktop terlebih dahulu. Nah, lalu untuk menginput referensi di sini ada dua cara, yaitu manual dan otomatis. Nah, kita akan belajar cara yang otomatis. Itu ada beberapa cara, di mana yang pertama, misalkan kita sudah punya artikel yang mau kita input. Nah, caranya kita bisa menambahkan file artikel tersebut ke dalam aplikasi Mendeley Desktop. Yang pertama, kita pilih Add, lalu kita pilih Add Files. Lalu kita input artikel yang sudah kita download sebelumnya untuk diinputkan ke dalam Mendeley Desktop. Nah, misalkan saya punya sebuah artikel analisis kesulitan mahasiswa, lalu kita klik open. Nah, pada bagian edit setting di sini terlihat adalah artikel yang sebelumnya sudah kita inputkan. Nah, kalau mau melihat keterangannya, kita bisa klik pada artikelnya, maka pada bagian sebelah kanan itu akan ditampilkan keterangan dari artikel yang kita input. Nah, selanjutnya bagaimana cara mencari referensi dan menginput ke dalam Mendeley Desktop? Nah, caranya yang pertama, pastikan dulu bahwa browser kalian itu terhubung ke Mendeley Desktop. Nah, di sini saya menggunakan browser Microsoft karena browser ini yang terhubung ke akun Mendeley saya. Lalu yang pertama kita akan mencari referensi berdasarkan Google Scholar, dari web Google Scholar, maka kita klik pada kolom pencarian Google Scholar. Lalu kita klik enter dan kita masuk ke web Google Scholar. Nah, kalau sudah pada kolom pencarian kita ketikkan kata kunci untuk mencari artikel yang akan kita inputkan ke dalam Mendeley Desktop. Nah, misalkan di sini saya kata kuncinya adalah media pembelajaran matematika, maka kita login terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, kita pilih artikel yang akan kita input. Nah, misalkan di sini saya menginput pengembangan media pembelajaran matematika berbasis web. Nah, kita klik artikelnya. Lalu kita pilih yang PDF. Nah, kalau sudah terlihat artikelnya seperti ini, langkah selanjutnya kita akan input ke akun Mendeley Desktop. Nah, pada browser Microsoft ini kita bisa lihat Mendeley-nya pada menu extension. Nah, kita klik extension, maka di sini ada Mendeley Web Importer. Maka kita klik. Nah, jika sudah, di sini terlihat artikel yang akan kita input. Di sini pada Mendeley-nya judulnya adalah pengembangan media pembelajaran matematika berbasis web. Kita lihat sesuai dengan jurnal yang akan kita input, maka kita klik Add to Mendeley. Nah, kalau tampilannya sudah seperti ini, centangnya, kotak centang yang berwarna abu-abu, itu berarti artikel yang kita tambahkan itu sudah terinput di akun Mendeley. Nah, sekarang kita cek di akun Mendeley Desktop kita. Nah, di sini belum terlihat artikel yang kita inputkan terakhir tadi, maka untuk memunculkannya kita bisa merefresh Mendeley Desktopnya dengan cara mengklik sign yang tombol warna hijau. Nah, jika prosesnya sudah selesai, maka kita bisa lihat ke detail dari jurnal yang terakhir kita inputkan, yaitu media pembelajaran matematika berbasis web. Nah, kita klik, maka pada bagian detail ini akan terlihat jenis jurnal, judul, dan segala informasi tentang artikel yang kita input dari Google Scholar. Nah, lalu selanjutnya kita akan menginfo referensi dari Google Book. Nah, bagaimana caranya? Caranya sama, kita buka terlebih dahulu browsernya, kita masuk ke website Google Book. Nah, kalau sudah, pada kolom pencarian kita cari kata kunci dari buku yang akan kita input ke Mendeley Desktop. Nah, di sini saya misalkan memilih buku media pembelajaran matematika yang tahun 2021. Maka kita klik judulnya.
maka kita akan diarahkan ke tampilan halaman dari bukunya, yaitu pada website Google Book. Nah, kalau sudah, kita klik lagi extension, lalu pilih Mendeley Web Importer. Lalu kita pilih buku yang tadi yang mau kita download, media pembelajaran matematika, lalu kita klik add to Mendeley. Nah, jika sudah, maka kita refresh lagi akun Mendeley-nya agar terlihat artikel terakhir yang kita tambahkan. Nah, di sini ada artikel terakhir yang kita tambahkan. Nah, lalu terakhir adalah bagaimana cara mengimport referensi dari website Mendeley-nya langsung. Nah, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke akun Mendeley-nya. Pada browser kita klik mendeley.com. Nah, kalau sudah, pada kolom pencarian kita bisa cari artikel yang sesuai dengan kebutuhan. Misalkan di sini saya mencari media pembelajaran matematika. Nah, kalau sudah, di sini kita bisa pilih beberapa artikel yang sesuai. Misalkan saya pilih pengembangan media pembelajaran matematika berupa alat peraga jam. Nah, kita klik. Nah, pada sebelah kanan layar, maka ini ada bagian info. Nah, di sini ada tombol add to library. Maka bisa kita klik add to library untuk menambahkan artikel ini ke akun Mendeley kita. Nah, sekarang kita cek apakah sudah masuk ke akun Mendeley. Nah, kita lihat di sini sudah terinput pengembangan media pembelajaran, itu artikel yang terakhir kita ambil dari Mendeley, akun Mendeley-nya. Nah, sekarang kita akan belajar cara membuat footnote dan endnote dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Nah, sebelumnya saya sudah menyediakan sebuah file dokumen Word. Di sini kita akan menginput endnote-nya terlebih dahulu. Maka kita klik pada bagian, misalkan kita akan menginput endnote pada bagian bawah di sini. Nah, kita klik spasi dulu sebelumnya, lalu kita pilih reference. Nah, sebelumnya kita jangan lupa untuk mengkonekkan Microsoft Word kita dengan akun Mendeley terlebih dahulu. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita klik insert citation. Di sini ada kotak ini pencariannya, kemudian kita pilih go to Mendeley. Nah, lalu kita misalkan akan menginput artikel yang bagian ini, misalkan. Nah, kita klik, kemudian kita pilih cite. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa ganti stylenya. Untuk bagian endnote-nya kita pilih di sini. Pada bagian style kita ganti ke yang biasa kita pakai itu American Psychological Association 7 Edition. Nah, maka dia nanti endnote-nya akan jadi seperti ini. Nah, ini untuk pembuatan endnote. Nah, sekarang bagaimana cara kita membuat footnote? Nah, misalkan kita akan membuat footnote pada bagian lainnya. Misalkan kita buat di bagian atas ini. Nah, caranya sama. Kita klik spasi dulu, kemudian kita klik insert citation, lalu kita pilih go to Mendeley. Kita pilih artikel yang akan kita input, misalkan kita pilih yang ini, pengembangan media alat peraga jam sudut. Nah, kita klik, kemudian kita pilih cite. Nah, sudah muncul seperti ini. Kita ganti stylenya menjadi Modern Humanities Research Association. Nah, kita klik, maka nanti dia akan berubah berupa jadi angka 1. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini sudah muncul footnote-nya. Nah, itu tadi adalah cara untuk membuat endnote dan footnote. Nah, lalu yang terakhir adalah bagaimana cara membuat daftar pustaka. Nah, untuk membuat daftar pustaka tidak jauh berbeda seperti membuat endnote dan footnote. Nah, langkah pertamanya itu kita sediakan, di sini saya sudah sediakan file dokumen Word. Nah, di sini kita buat dulu judulnya daftar pustaka, lalu kita sesuaikan format penulisannya. Nah, jika sudah, di sini saya sudah punya sebuah file di mana sebelumnya itu udah ada beberapa ini referensi.
Nah, lalu selanjutnya kita akan menginput daftar pustakanya. Caranya cukup mudah. Pertama kita klik dulu di sini, kemudian kita ke menu reference, kemudian kita pilih insert bibliografi. Kalau tadi kita membuat endnote dan footnote itu dari insert citation, maka untuk membuat daftar pustaka kita pilih insert bibliografi. Nah, maka secara otomatis pada bagian ini akan terinput semua endnote dan footnote yang sebelumnya tadi udah kita input pada bagian sebelumnya. Jadi semuanya udah diinput di sini. Nah, kita lihat ini yaitu contohnya ini Sayuti dan Puspasari 2017. Kita lihat apakah di sini ada. Nah, ini dia Sayuti dan Puspasari 2017. Nah, bila kita membuat daftar pustaka dari menggunakan Mendeley ini, dia sudah langsung diurutkan mulai dari A sampai Z, jadi tidak perlu mengurutkan manual lagi. Nah, ini untuk cara otomatisnya. Oke, langsung kita ke bagian daftar pustakanya. Kita lihat di paling belakang ya, kawan-kawan. Nah, di sini. Nah, pada bagian ini saya akan menginput daftar pustaka di sini. Kita pertama pergi ke menu reference, kemudian kita pilih insert bibliografi, lalu kita pilih OK. Nah, ini adalah daftar pustakanya yang secara otomatis sudah terinput, dimulai dan juga sudah terurut dari abjad A sampai Z. Penggunaan aplikasi Mendeley untuk menginput, mencari referensi, kemudian untuk menginput endnote dan footnote, membuat daftar pustaka cukup mudah digunakan dan juga cukup efisien. Oke teman-teman, sekian pemaparan mengenai aplikasi Mendeley serta cara penggunaannya dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.